3 menit jadi melejit. Nah, orang makin banyak teman-teman, tapi yang belanja makin sedikit. Saya mau mulai dengan satu fakta nih yang bakal mungkin bikin kita semua agak mikir. Jumlah penduduk Indonesia itu terus naik, tapi yang belanja makin sepi. Nah, kita hidup tuh di negara dengan lebih dari 275 juta orang teman-teman. Tapi coba buka marketplace, scroll feed jualan, atau cek omset warung tetangga. Banyak yang ngeluh, sekarang susah jualan mas. Dulu sehari bisa laku 30, sekarang 5 aja udah bersyukur. Kenapa ini bisa terjadi? Karena daya beli masyarakat lagi anjlok. Nah, ini beberapa bulan terakhir kita tuh dihantam sama berbagai hal. Harga kebutuhan pokok naik, bunga cicilan makin tinggi, PHK di mana-mana. Dan yang keempat, ekonomi global juga lagi nggak stabil. Dan semua itu teman-teman, ujung-ujungnya uang yang beredar di tangan konsumen makin dikit. Berasa gak? Kalau dulu orang bisa dengan santai check out sepatu baru atau langganan skincare premium, sekarang mereka mikir ulang sebelum beli kopi di luar rumah. Ini bukan soal selera, tapi soal prioritas bertahan hidup. Dan buat kita yang hidup dari jualan, bisnis atau usaha, ini krusial. Saya habis ngobrol sama salah satu teman saya, pengusaha kopi lokal. Katanya, omset turun 40% dalam 3 bulan. Padahal tempat udah strategis, marketing jalan. Akhirnya dia harus ngurangin shift karyawan, bahkan tutup di hari Senin buat potong biaya. Ini bukan cerita satu orang, ini pola teman-teman. Dan ini tuh nyata. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia bikin kopi gerobakan keliling, datengin tempat yang rame atau daerah sekitar perkantoran. Harganya dibikin lebih terjangkau. Jadi orang yang tadinya nggak kepikiran beli kopi karena pas kebetulan lewat ada kopi di gerobakan itu, jadinya beli. Sistem jemput bola aja gitu jadinya. Lalu, apa yang sekarang bisa kita lakukan sebagai pengusaha? Kalau kita cuma ngeluh, kita udah kalah sebelum perang teman-teman. Tapi kalau kita adaptif, kita bisa bertahan dan bahkan tumbuh. Dan ini 3 langkah nyata yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, fokus ke produk yang benar-benar dibutuhkan. Orang tuh nggak berhenti belanja, mereka cuma lebih selektif. Jadi tanya lagi apakah produk atau jasa kamu itu urgent buat mereka. Buat penawaran yang relevan dengan kondisi hari ini. Contohnya, sistem bundling hemat, cicilan tanpa bunga, atau collab bareng brand lain biar value-nya makin tinggi. Yang ketiga, perkuat komunitas pelanggan. Jangan cuma jualan, tapi bangun obrolan. Yang loyal hari ini bukan karena produk yang paling bagus, tapi karena connection. Di titik ini, kita semua harus jujur nanya ke diri sendiri. Kalau daya beli makin turun, apakah bisnis yang kita punya cukup kuat untuk bertahan? Dan kalau jawabannya belum yakin, apa yang bisa kamu ubah dari sekarang? Saya sendiri ngalamin banget masa-masa bingung di tengah penurunan pasar. Tapi ada satu hal yang bantu banget adalah bisa ngobrol sama sesama pengusaha yang juga lagi cari jalan keluar. Dari situ saya sadar, kadang insight terbaik datang bukan dari teori, tapi dari pengalaman sesama pebisnis yang lagi jalanin hal yang sama. Makanya menurut saya bisa gabung di komunitas itu priceless. Bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat saling menguatkan, saling ngasih insight, dan kadang saling bantu promosi juga. Kalau kamu belum punya circle kayak gitu, kamu bisa mulai dari sekarang. Karena bisnis ya, itu bukan cuma soal skill, tapi soal siapa yang jalan bareng sama kamu. Karena di dunia bisnis itu bukan cuma strategi yang bisa bikin kamu bertahan, tapi juga support system yang ngerti realitanya. Yuk, gabung bareng kita-kita di The Entrepreneur Society. Go bold and beyond.